Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa lagi dengan saya Arif Anggi Suseno. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi dimensi 3. Materi ini adalah materi matematika wajib siswa kelas 12 SMA. Pada materi ini terdapat 3 bagian bab, yaitu yang pertama adalah kedudukan, titik, garis, dan bidang. Yang kedua adalah jarak, titik, garis, dan bidang. Kemudian sudut antara garis dan bidang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kedudukan, titik, garis, dan bidang. Dan pada video berikutnya saya akan kembali menjelaskan 2 bagian bab lainnya. Baik, sebelum saya menjelaskan tentang kedudukan, titik, garis, dan bidang, saya akan menjelaskan dulu apa itu pengertian dari titik, garis, dan bidang. Nah, ini titik. Titik tidak dapat didefinisikan, tetapi dapat dinyatakan dengan tanda noktah atau dengan tanda silang. Nama sebuah titik biasanya menggunakan huruf kapital seperti A, B, C, I, Q, atau R. Kemudian garis. Garis yang dimaksud di sini adalah garis lurus. Garis tidak memiliki lebar atau tebal, tetapi memiliki panjang yang tidak terhingga, sehingga hanya digambarkan sebagian wakil garis dari garis tersebut. Nama dari sebuah garis dapat dinyatakan dengan menyebut nama dari wakil garis itu dengan memakai huruf kecil seperti G, H, I, atau dengan menggunakan 2 huruf kapital yang terletak pada pangkal dan ujung garis tersebut, misal AB, AC. Nah, ini ya contohnya. Ini adalah contoh garis G, ini adalah contoh dari garis AB, karena titiknya, pangkalnya adalah A dan titik ujung dari garis tersebut adalah B. Kemudian bidang. Bidang yang dimaksud di sini adalah bidang datar yang dapat diperluas seluas-luasnya. Sebuah bidang hanya dilukiskan sebagian saja yang disebut sebagai wakil bidang. Wakil dari sebuah bidang mempunyai ukuran panjang dan lebar. Nama dari wakil bidang dituliskan pada pojok bidang dengan memakai huruf Greek, misalnya alfa, beta, atau huruf kapital H, U, V, K, atau dengan menyebut titik sudut dari wakil bidang itu. Nah, seperti ini. Ini namanya bidang alfa, ini namanya bidang V. Kalau ini namanya bidang A, B, C, D, karena setiap titik sudut dari bidang ini diberi huruf kapital A, B, C, dan D. Nah, itu adalah pengertian titik, garis, dan bidang. Sekarang kita lanjutkan ke kedudukan titik, garis, dan bidang. Kedudukan titik, garis, dan bidang. Di sini saya akan membahas ada 5. Yang pertama adalah kedudukan titik terhadap garis, kemudian kedudukan titik terhadap bidang, kemudian kedudukan garis terhadap garis lain, kemudian kedudukan garis terhadap bidang. Yang terakhir adalah kedudukan bidang terhadap bidang. Baik, yang pertama adalah kedudukan titik terhadap garis. Perhatikan gambar berikut. Terdapat 3 titik, yaitu titik A, B, dan C, serta garis L. Ini garis L ya. Kedudukan titik terhadap garis sebagai berikut. Titik terletak pada garis. Pada gambar tersebut, titik A dan titik B terletak pada garis ini ya. Titik A ini dan titik B ini terletak pada garis L. Kemudian, titik terletak di luar garis. Pada gambar tersebut, titik C terletak di luar garis. Ini titik C berada di luar garis L. Kita lihat contoh soalnya yang pertama. Sudah saya siapkan. Nah, ini. Perhatikan kubus berikut. Nah, Diketahui titik O merupakan perpotongan antara diagonal KM dan diagonal LN. Tentukan kedudukan titik O terhadap garis KP, kedudukan titik O terhadap garis KM. Kita ini dulu ya. Titik O itu adalah merupakan perpotongan antara diagonal KM dan LN. Diagonal KM. Kita gambarkan dulu, mana tadi? Nah, ini. Ini ya, KM. Ini ya, gambar saya kurang jelas nih. Bentar. Oke, KM anggap aja lurus ya, dan
LN. Nah ini, di tengah-tengah ini adalah titik O. Diketahui titik O merupakan perpotongan antara diagonal KM dan diagonal LN. Nah ini titik O ya. Ini titik O. Kedudukan titik O terhadap garis KP. Oke, ini O garis KP ini. Berarti berada di mana? Di luar ya. Titik O berada di luar. Kemudian titik O terhadap garis KM. Ini titik O, ini garis KM. Berarti titik O terletak pada garis KM. Nah, gitu ya. Kemudian kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya. Ini kedudukan titik terhadap bidang. Terdapat 3 titik yaitu A, B, dan C serta bidang alfa. Kedudukan titik terhadap bidang sebagai berikut. Titik terletak pada bidang. Kemudian pada gambar tersebut titik A dan B terletak pada bidang alfa. Ini ya, titik A dan B. Ini bidang alfa nih. Dia terletak pada bidang. Kemudian titik terletak di luar bidang. Pada gambar tersebut titik C terletak di luar bidang alfa. Nah, ini titik C berada di luar bidang alfa. Berarti kedudukan titik terhadap bidang itu ada 2, yaitu terletak pada bidang, kemudian terletak di luar bidang. Kita lihat contoh berikutnya. Nah ini, perhatikan balok berikut. Diketahui titik P dan titik O merupakan titik tengah rusuk EF dan rusuk GH. EF dan GH berarti di sini. Nah, di sini ya, sebentar. Nah, di sini rusuk EF dan ini rusuk GH. Oke. EF ini tadi katanya adalah titik P. Ini tadi katanya adalah titik Q. Oke. Kedudukan titik P terhadap bidang ABFE. ABFE ini ya. Nah, ini ABFE. Saya arsir. Bentar, saya ganti warna dulu. Biar mudah dipahami. Ini ABFE. Ini ya. Nah, titik P ini terletak pada bidang ABFE, ya kan? Terletak. Kemudian kedudukan titik Q terhadap bidang ADHE. ADHE. Nah, ini bidang ADHE nih. Oke, saya arsir juga nih, ini bidang ADHE ini. Nah, ini titik Q berada di luar kan? Di luar bidang ADHE. Di luar bidang ADHE. Jadi yang titik P tadi terletak pada bidang kedudukan titik P tadi terletak pada bidang ABFE. Kemudian kedudukan titik Q tadi ini terletak di luar bidang ADHE. Gitu ya. Ini meskipun bidang ini diperluas, ini diperluas dan tidak akan pernah ketemu dengan titik Q. Nah, itu maksudnya. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, ini kedudukan garis terhadap garis lain. Kedudukan garis terhadap garis lain sebagai berikut. 2 garis berpotongan pada gambar A, garis M dan garis N saling berpotongan. Garis M dan garis N dikatakan berpotongan karena kedua garis terletak pada bidang alfa dan kedua garis hanya mempunyai satu titik persekutuan, yaitu titik A. Nah ini ada garis M, ini ada garis N. Dia berpotongan di titik A. Nah ini namanya kedua garis berpotongan. Kemudian 2 garis sejajar. Pada gambar B, ini gambar B, garis P dan garis Q saling sejajar. Garis P dan garis Q dikatakan sejajar karena kedua garis terletak pada bidang alfa. Tetapi kedua garis tidak mempunyai titik persekutuan. Artinya apa tidak mempunyai titik persekutuan itu? Kan garis itu memiliki panjang yang tak berhingga. Jadi kalau misalnya ini diperpanjang, dan ini juga diperpanjang, maka jaraknya akan selalu sama. Nah, itu sejajar. Artinya dia tidak akan pernah ketemu dan tidak akan berpotongan. Nah, itu maksud dari kedua garis saling sejajar. Kemudian 2 garis bersilangan pada gambar C ini. Pada gambar C, garis R dan garis S saling bersilangan. Garis R bersilangan dengan garis S karena garis R bersilangan dengan garis S karena
garis R terletak pada bidang alfa. Garis R terletak pada bidang alfa, sedangkan garis S menembus bidang alfa. S menembus di bidang alfa. Dengan pengertian lain, kedua garis pada bidang yang berlainan dan kedua garis tidak mempunyai titik persekutuan. Kedua garis pada bidang yang berlainan dan kedua garis tidak memiliki titik persekutuan. Atau ini kalau diperpanjang garis S ini dan R juga diperpanjang, dia tidak akan pernah ketemu. Tidak akan pernah ketemu. Baik, kita lihat contohnya. Ini. Sebutkan pasangan rusuk yang sejajar. Nah, ini gampang sekali ya. Nah, KN. KN itu dia sejajar dengan LM. KN sejajar dengan LM. KN, nah, lambang sejajar seperti ini ya, dengan LM. Kenapa? Kenapa sejajar ini? Kalau KN ini kalian perpanjang, ini perpanjang sana, ini perpanjang sana, jaraknya kan selalu sama dengan LM, gitu. Kemudian apa lagi yang sejajar? NM dengan KL. NM, bentar. NM sejajar dengan KL. KL, gitu ya. Kemudian sebutkan rusuk yang memotong rusuk NK. NK mana? Ini ya, NK. Ini NK. Ini NK. Rusuk yang memotong rusuk NK ada MN, dia akan berpotongan di titik N. Nah, ini ada MN. Apalagi? Ada LK atau KL ya, LK atau KL. Apalagi? Ada TN. Apalagi? Ada TK. Ada lagi nggak? Gimana kalau TM? TM itu kalau kalian perpanjang dan KN juga diperpanjang, dia nggak akan ketemu. Nah, NK ya, NK atau KN ya, tetap sama. TM kalau diperpanjang dengan NK itu dia bersilangan, dia nggak akan pernah bertemu di satu titik perpotongan. Jadi seperti itu. Kemudian kita lanjutkan materinya. Ini ya. Oke. Kedudukan garis terhadap bidang. Garis terletak pada bidang pada gambar A, garis M dan garis N terletak pada bidang alfa. Oleh karena setiap titik pada garis terletak pada bidang alfa, maka garis itu juga terletak pada bidang alfa. Nah, ini contoh garis terletak pada bidang. Ini garis N dan M. Nah, dia terletak pada bidang. Kemudian garis sejajar dengan bidang. Nah, pada gambar B, garis K terletak pada garis alfa dan garis L terletak di luar bidang alfa. Nah, ini kan garis K-nya terletak pada bidang alfa, garis L-nya berada di luar bidang alfa. Jadi kedudukannya itu adalah garis L sejajar dengan bidang alfa. Oke. Kemudian yang C, nah ini garis memotong atau menembus bidang. Pada gambar C, garis H dan garis J. Mana sih garis H? Nah, ini garis H, ini garis J. Memotong atau menembus bidang alfa berturut-turut di titik A dan titik B. Ini garis H tadi menembus di titik A, garis J tadi menembus di titik B. Garis J memotong tegak lurus bidang alfa. Garis J memotong di tegak lurus bidang alfa. Tegak lurus ini karena membentuk sudut 90 derajat ya. Kemudian akibatnya garis J akan tegak lurus dengan semua garis pada bidang alfa. Nah, jadi jika garis J tadi jika sebuah garis menembus sebuah bidang itu tegak lurus, dia akan berakibat bahwa garis yang menembus tadi akan tegak lurus dengan seluruh garis yang ada pada bidang tersebut. Itu maksud dari ini. Jadi kedudukan garis terhadap bidang ada 3, terletak pada bidang, sejajar, kemudian memotong atau menembus. Kita lihat contohnya. Ini. Sebutkan garis yang sejajar dengan bidang ABGH. ABGH. Oke. Kita gambar ABGH ini ya. Saya arsir dulu ABGH. Ini ya, yang miring ini. Nah, sebutkan garis yang sejajar dengan bidang ABGH. Nah, ini EF. EF itu pasti sejajar dengan EF.
dia sejajar dengan ABGH. Kenapa? Kalau EF ini kita perpanjang, nah ini kita perpanjang nih ya, maka jaraknya akan selalu sama dengan bidang ABGH. Dia akan selalu sama dengan bidang ABGH. Kenapa tidak EH? EH itu dia menembus. Nah, ini kalau bidangnya kita perluas, dia akan menembus di titik H. Ingat, bidang ABGH ya. Kemudian apalagi nih? Yang sejajar CD yang di belakang ya. CD ini, CD. CD. Nah, CD itu dia sejajar dengan ABGH. Kenapa? Karena CD kalau kalian perpanjang ke kiri, ke sini, ke kanan maupun ke sini, ke sebelah sana, dia akan selalu jaraknya sama dengan bidang ABGH. Jadi garis yang sejajar dengan bidang ABGH ada dua, yaitu EF terus dan CD ya, EF dan CD. Ada lagi nggak? Oke, tidak ada ya, AB dan CD. Baik, kita lanjutkan materinya yang kelima atau yang terakhir. Kedudukan bidang terhadap bidang. Terdapat bidang alfa dan bidang beta. Kedudukan bidang terhadap bidang lain sebagai berikut. Dua bidang sejajar. Pada gambar A, bidang alfa dan bidang B saling sejajar. Kedua bidang dikatakan sejajar karena tidak mempunyai garis persekutuan ini. Dia sejajar ya. Dan jaraknya selalu sama. Jarak bidang itu selalu sama. Meskipun bidang alfa kita perluas, bidang beta juga kita perluas, jaraknya akan selalu sama. Nah, itu yang dimaksud dari sejajar. Kemudian dua bidang berpotongan. Pada gambar B, bidang alfa dan bidang beta saling berpotongan. Ini alfa yang vertikal, dan yang horizontal adalah beta. Dan bidang beta saling berpotongan. Kedua bidang dikatakan berpotongan karena mempunyai satu garis persekutuan, yaitu garis AB. Nah ini garis AB, satu garis persekutuan mereka. Garis persekutuan itu disebut garis perpotongan bidang alfa dan bidang beta. Kita lihat contohnya. Yang terakhir, oke ini. Perhatikan kubus berikut. Sebutkan pasangan bidang yang sejajar. Nah, bidang sejajar banyak sekali ini ya. Saya tulis di sini aja nih. Bidang sejajar misalnya KNRO. KNRO. Dia sejajar dengan apa? Ini lambang sejajar ya. KNRO dia sejajar dengan LMKP atau gini ya, LMKP. Ya kan? Dua ini. Ini KNRO tadi sejajar dengan LMKP. Apalagi contohnya KLPO. KLPO dia sejajar dengan NMKR, ya kan? NMKR. Oke, apalagi? Banyak ya? Banyak. OPQR. OPQR. Dia sejajar dengan apa? Dengan KLMN. KLMN. Nah, kalian cari aja lagi yang lain. Cuman seperti itulah gambaran dari bidang yang sejajar, gitu ya. Dua bidang yang sejajar. Kemudian sebutkan bidang yang memotong bidang KNRO. Nah, ini bidang KNRO. Ini saya arsir sebelah sini ya. Oke, yang sebelah sini. Yang memotong bidang KNRO apa saja? Saya sebut satu. KLPO, dia memotong. Di sini ini garis persekutuannya OK. KLPO. Karena apa? Karena garis persekutuannya adalah OK. Kemudian apa lagi? Ini MNRQ. MNRQ. Gitu ya. Garis persekutuannya apa? RN. Oke. Ada lagi nggak? Ada. Nah, kalian cari sendiri. Yang lainnya yaitu bidang yang memotong bidang KNRO. Oke, baik. Mungkin itu saja dulu penjelasan dari saya tentang materi kedudukan ini ya, kedudukan titik, garis, dan bidang. Materi ini kedudukan titik, garis, dan bidang. Nanti pada video berikutnya saya akan sambung lagi tentang jarak titik, garis, dan bidang, dan sudut antara garis dan bidang. Demikian dari saya. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan kemudian juga
Tetap terus semangat belajar, terus jaga jarak, terus jaga kesehatan di rumah saja apabila tidak ada keperluan yang mendesak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.